Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu, tanggal 19 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas, Ibu Maria M. Rumbewas. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, Bapa yang kami sembah lewat Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi subuh yang indah ini kami akan hendak membaca sebagian kecil daripada firman-Mu. Namun sebelum kami membaca, Tuhan Engkau mau datang, mau memberkati kami, biar sebentar firman yang amat taburkan di pagi hari ini tidak berlalu begitu saja. Bapa, kami siap sambut mendengarkan sabda-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di hari Sabtu, tanggal 19 April 2025, dalam Minggu Sengsara ke-7 yang disebut Pasio, yaitu Minggu Sengsara berat terpilih dari kitab Perjanjian Baru dalam Injil Matius pasal 26 ayat 75 dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya berikan judul dari renungan kita, yaitu air mata yang menjadi sungai pertobatan dan kasih karunia. Shalom, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai pada sebuah puncak batin dari kisah tragis namun penuh pengharapan. Tangisan Petrus setelah sumpah, kutuk, dan penyangkalan 3 kali. Petrus mengalami satu hal yang tidak terjadi pada banyak orang. Ia teringat di tengah tekanan psikologis dan kerumunan yang mengancam Petrus. Bukan hanya menyangkal Yesus, secara verbal ia telah menyangkal sejarah hidupnya bersama sang guru. Tapi setelah ayam berkokok, suara kecil yang menangis yang mengiris langit malam, Yesus tebus kembali dalam ingatan hati Petrus. Teringatlah Petrus bahwa ucapan Yesus yang sebelumnya ia anggap tidak mungkin, saat-saat ia pernah dengan bangga berkata, "Aku akan mati bersamamu." Setiap tatapan Yesus, setiap mujizat, setiap pelukan kasih, dan kini ia sadar betapa dalam ia telah jatuh. Tapi kejatuhan ini bukan akhir. Justru inilah momen kelahiran kembali. Karena Petrus tidak menyangkal lalu melanjutkan hidup seperti biasa. Ia tidak bersikap seolah semuanya baik-baik. Ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Tangisan yang dalam, tidak tertahan, penuh penyesalan. Ini bukan tangisan karena ketahuan. Ini adalah tangisan karena kasih yang pernah diyakini
kini terasa terkhianati. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa meremehkan kuasa air mata seperti ini. Air mata adalah bahasa jiwa yang jujur, yang sering tidak bisa diwakili oleh doa panjang atau liturgi indah. Dalam tangisan Petrus, kita menemukan yaitu kesadaran spiritual yang dipulihkan. Petrus sadar bukan hanya karena ia salah, tetapi karena ia telah melukai hati sang penebus. Penerimaan realitas yang pahit, ia tidak lari ke pembenaran diri, ia tidak menyalahkan orang lain. Ia menghadapi kenyataan dan meledakkan dalam tangisan. Sebuah awal pertobatan, ia tidak kembali ke kelompok, ia pergi keluar. Ini simbol bahwa ia ingin menjauh dari kerumunan yang memaksanya menyangkal. Ia ingin menemukan kembali dirinya di hadapan Tuhan. Lalu apakah Tuhan menolak air terus? Tidak. Justru air mata itu menjadi jalan menuju pemulihan. Yesus yang bangkit dari kematian mencari Petrus secara pribadi. Ia tidak menghukum, tetapi bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Tangisan hari ini bisa jadi adalah jembatan menuju panggilan baru. Karena setelah Petrus menangis, Yesus tidak membuangnya. Justru ia dipakai menjadi batu karang yang kokoh. Dan gereja dibangun di atas orang yang dulu jatuh paling dalam. Maka pertanyaannya untuk kita di hari ini, apakah kita pernah merasa gagal seperti Petrus? Apakah kita merasa bahwa dosa dan penyangkalan kita terlalu berat untuk dimaafkan? Apakah kita pernah menangis dalam doa namun tidak yakin Tuhan masih mau menatap kita? Hari ini Tuhan berkata, air matamu tidak sia-sia, aku melihatnya, aku mencatatnya, dan aku memanggilmu kembali. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus, di hadapan salib-Mu, kami sadar bahwa kami tak layak. Kami pernah menyangkal Engkau dalam perkataan, dalam tindakan, bahkan dalam pilihan diam kami. Namun hari ini, seperti Petrus, kami mengingat firman-Mu. Kami teringat akan kasih-Mu yang begitu dalam dan sabar. Tuhan, kami datang dengan air mata pertobatan, bukan karena kami ingin menyentuh belas kasih-Mu, tetapi karena kami tahu kami sudah terlalu lama menjauh. Ampuni kami Tuhan, jemputlah kami kembali, dan bila Engkau berkenan, pakailah kami lagi. Walau kami pernah menyangkal, biarlah lidah kami kini bersaksi. Walau kami pernah menangis, biarlah air mata itu menjadi benih kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.